kasih. Sebentar lagi beliau akan bergabung bersama kita. Nah, inilah Bung Rocky Gerung, kita sambut dengan meriah. Ya. Silakan isi kursi depan, yang di belakang maju ke depan, yang di belakang. Yang di belakang, silakan adik-adik yang di luar silakan ke dalam dulu. Ya, jadi salah satu sahabat Bang Rocky itu adalah Pak Haji Najamuddin. Ya, tinggal di Montong Tangi. Menurut informasi tahun lalu juga pernah ke Montong Tangi. Hari ini diulang kembali, katanya kangen lobster Lombok Timur. Silakan Bung Saleh, silakan di depan, lawyer muda. Ya, kita sambut sekali lagi Bung Rocky Gerung, tepuk tangan yang meriah. Didampingi sama Dokter siapa namanya Bang? Pak Najam. Silakan Pak Najam, naik dulu. Alvin Sahri ya, silakan Bang Alvin. Saya tanya tadi Pak Najam, apakah kacamata ini min atau plus? Anaknya bilang ini kacamata biasa katanya. Kita sambut Tuan Guru Haji Najamuddin, tepuk tangan. Sini mau di tengah apa di mana tuh? Oh ya, oke. Sambil. Jadi Pak Najam ini, oke, silakan Pak Rocky. Tolong siapkan mic satu mic untuk ini, untuk beliau. Ya. Ayo semua. Ya. Ngobrol santai ya. Terima kasih Bang Rocky Gerung dan Pak Dr. Nurul Alvin yang mendampingi beliau sore hari ini. Tuan rumah Pak Haji Najamuddin, anggota DPR 2 periode, pernah bertarung sekali, kalah sekali, naik lagi gitu. Jadi beliau ini satu petualang politik. Kalau Pak Rocky Gerung saya tidak perlu perkenalkan karena beliau ini presiden akal sehat ya. Tepuk tangan dulu. Bang Rocky, saya ini diminta mendampingi atau memoderi acara ini karena saya bilang sebelumnya bahwa satu-satunya masyarakat sipil yang punya hak imunitas itu adalah Pak Rocky. Kalau presiden biasa lah ya, presiden, politisi biasa. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena dari seluruh protesnya terhadap pimpinan negara, belum satu pun tersentuh kasus hukum. Nah, kira-kira gitu ya. Untuk itu saya tidak berpanjang kalam, saya langsung ke Pak Rocky Gerung dulu ya, untuk membedah soal tema kita yang menurut saya tidak berat Bang. Pemimpin itu melayani bukan dilayani. Oh Pak Najam dulu. Oh ya sudah, saya udah buka. Oh ya, sebagai tuan rumah kita kasih kesempatan kepada Pak Haji Najamuddin untuk memberikan pernyataan spesial pada sore hari ini. Saya persilahkan Pak Najam. Kita duduk ada santai ya, karena gua kurang sehat ini kan. Tapi akal saya sehat, badan saya yang tidak sehat, cuman akal saya yang sehat. Kalau saya tidak punya akal sehat, tidak ketemu dengan presiden akal sehat kan. Jadi tidak mudah mengundang presiden akal sehat ini. Di Jakarta ribut, orang mau ketemu beliau tidak bisa, sulit. Tuh, kok bisanya datang ke kampung namanya Montong Tangi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ma qaru wa ma qarallah wallahu khairul maqirin. Amma ba'du. Sahabat saya, saudara saya Bung Rocky Gerung yang saya hormati dan saya muliakan, Dr. Alvin Syahrin, Bapak Ibu sekalian,
Di sini ada anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari PDIP, juga fraksi PDIP Kabupaten Lombok Timur, serta pengurus DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saya hormati. Singkatnya, hadirin Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai acara kita ini, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita tercurahkan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Jadi sederhana, saya mengundang beliau ini adalah sebagai komitmen saya sebagai anak bangsa. Sebagai anak bangsa yang berakal sehat, tentu saya menginginkan adik-adik terutama dari mahasiswa, mahasiswi sebagai pengganti kita, sebagai pemegang estafet nanti, supaya dia berakal sehat. Siapa tahu adik-adik ini nanti menjadi pemimpin, supaya menjadi pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani. Seperti apa yang kita lihat di bangsa ini hari ini, tidak baik-baik saja, Bung Rocky. Negara sedang mempertontonkan korupsi besar yang ribuan triliun, bahkan miliaran di daerah, di sana sini korupsi. Sementara kita semua sebagai anak bangsa, sebagai petani, penelayan, UMKM menjerit hanya sekedar untuk mendapatkan makan hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jadi kita tidak mengurus perpolitikan ini. Kenapa? Karena kita sudah dihimpit oleh kemiskinan yang begitu dahsyat di bangsa ini. Nah, maka oleh sebab itu kita butuh pencerahan dari beliau berdua nanti. Bagaimana sih sesungguhnya ciri-ciri pemimpin yang melayani dan pemimpin yang dilayani itu? Saya melihat hari ini adalah karakteristik kepemimpinan kita sangat amburadul, adik-adikku terutama para mahasiswa-mahasiswi. Ini bantu kita bagaimana menyelesaikan persoalan bangsa ini secara intelektual, secara moral, agar pemimpin-pemimpin kita ini tidak terus melakukan kebejatan, agar pemimpin kita tidak terus melakukan syahwat-syahwat untuk menghancurkan bangsa dalam rangka mempentingkan, memperkaya diri sendiri, kan? Nah, maka saya sebagai pernah menjadi mantan pejabat, saya miris rasanya ketika kami menjadi pejabat 2 periode di situ, melihat kebatilan, melihat kemungkaran yang tidak bisa kita stop, yang akibatnya kita rasakan hari ini adalah demokrasi kita amburadul, ekonomi kita amburadul, kebudayaan kita amburadul, sangat berdampak kepada jiwa manusia. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku mahasiswa, kita segera mendengarkan dari Dr. Alvin Syahril. Nanti pertama mungkin hanya berapa menit, 5-6 menit, 10 menit. Sisanya kita serahkan kepada Bung Rocky untuk mencerahkan kita, agar kita menjadi anak bangsa yang betul-betul berintelektual, yang bermoral. Yang hari ini orang pintar tapi tidak bermoral. Apa yang kita lihat hari ini? Polisi ditangkap polisi, jaksa ditangkap jaksa, hakim ditangkap polisi, hakim disidangkan oleh hakim. Ini artinya bahwa moral kita, batin kita, hati nurani kita sudah rusak sebagai anak bangsa. Hanya kita mempertontonkan kebejatan nafsu syahwat kita untuk menguasai. Karena kita melihat Bung Rocky hari ini, ternyata pemimpin kita itu lebih daripada 50% ingin menjadi pemimpin hanya untuk memperoleh kekuasaan. Dengan kekuasaan itu menjadi tujuan untuk memporak-porandakan perekonomian kita, perekonomian bangsa ini. Nah, maka di sini kita uji sekarang. Pemerintah baru kita, baik di kabupaten, kota, provinsi maupun pusat, ini baru seumur jagung. Nah, perlu Bung Rocky ketahui, hari ini adalah ada kasus bagi-bagi uang di DPRD provinsi yang dimotori oleh beberapa anggota DPRD yang bersama dengan eksekutif atau jajaran dari gubernur. Ini saya yang mengangkat kasus itu, Bung Rocky.
Saya yang mengangkat kasus itu, dan hari ini sedang dilakukan pemanggilan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini saya menitipkan kasus ini kepada Bang Rocky untuk kita bersama-sama awasi. Karena apa yang saya lakukan itu, saya bekerja dengan fraksi PDIP, DPD 1 PDIP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hari ini ketua DPD-nya Bung Rahmat Hidayat, yang kebetulan hari ini sedang menjadi anggota DPR RI, menjadi Komisi 1 di sana. Jadi saya tidak berkampanye, mengkampanyekan partai PDI, tapi sekarang ini sedang bekerja sama dalam mengungkap kasus. Maka saya minta kepada DPD fraksi PDIP mendukung dan berkata sejujurnya terhadap kasus ini, biar kasus ini menjadi terang benderang. Bukan kita berniat memenjarakan orang, tapi kita menginginkan efek jerak korupsi yang begitu sangat-sangat mengakar di Republik Indonesia, terutama Nusa Tenggara Barat. Nah, maka sebagai akhir kata saya berterima kasih kepada Bung Rocky, kepada Bung Dr. Alvin Syari, kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini ada orang pejuang namanya Pak Ames. Mana Pak Ames? Ini tangannya sebelah tidak ada, dia datang dari Sumbawa dengan tangan sebelah pakai motor. Kenapa Pak Ames ini? Karena dia adalah satu pikiran dengan saya. Ini adalah pejuang, Pak. Nah, makanya Pak Ames ini terus dimiskinkan, padahal dia pengacara yang luar biasa ini. Tapi begitulah negara kita, ketika ada orang yang memprotes, dia selalu mempersulit orang, bahkan berencana memiskinkan orang. Maka oleh sebab itu Bang Rocky, saya berharap pencerahannya nanti, ya Bung Rocky tidak perlu kita tidak perlu kita ragukan lah. Karena beliau seperti kata Dinda saya tadi, Mbak Oji, mengatakan satu-satunya manusia yang memiliki hak imunitas, padahal dia tidak menjadi apa-apa, dia orang sipil, tapi dia adalah presiden akal sehat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam penyambutan dan lain sebagainya. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila syabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuan Rumah, sekaligus memberikan sambutan dan provokasi pagi luar biasa. Selanjutnya ke Dr. Alvin Syari. Nanti Bang Rocky terakhir ya. Saya persilakan untuk waktunya 10 menit Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesempatan pada sore hari ini bisa bertemu dengan salah satu tokoh nasional yang selama ini kita hanya kenal di TV dan kemudian pemikiran-pemikirannya hanya kita kenal di media massa. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu langsung dengan Bapak Rocky Gerung yang juga digelari dengan Profesor. Tepuk tangan dulu untuk Bang Rocky Gerung yang sudah membersamai kita pada pagi hari, sore hari ini. Selanjutnya saya tidak lupa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tuan Guru, tokoh kita di NTB, Bapak Najamuddin Mustafa yang menginisiasi kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Semua dalam rangka memberikan masukan dan input yang positif bagi kemajuan demokrasi di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya saya tidak lupa menyampaikan terima kasih juga kepada tokoh kita Bapak Haji Ruslan Turmuji, anggota DPR 5 periode yang kemudian selama ini juga telah memberikan kontribusi positif untuk Partai Merah di Nusa Tenggara Barat. Bapak Amrul, abang saya yang juga anggota DPR dari Partai PDIP, dan Bang Didu, dan singkatnya semua tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Tidak panjang, saya hanya ingin kemudian memberikan refleksi juga tentang apa yang kemudian disebut sebagai leadership servant atau pemimpin itu melayani. Jadi sebenarnya konsep ini adalah konsep yang sudah cukup lama. Di tahun 1990 ketika Robert Greenleaf ini mengenalkan bagaimana sebenarnya menjadi pemimpin yang ideal. Salah satunya itu adalah menunda keinginan dan kebahagiaan pribadi, lalu kemudian mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan personal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita lihat bagaimana demokrasi kita di Indonesia, kita menemukan bagaimana misalkan Jeffrey Winters dalam oligarki itu,
Dia mengatakan bahwa demokrasi kita ini kemudian dibajak oleh kelompok-kelompok elit yang menguasai 8-90% aset dan basis-basis ekonomi, yang kemudian membuat orang di atas sebagai elit itu banjir akses uang dan modal. Tapi di bawah orang hanya menikmati remahan dan sisa-sisa dari praktek kekuasaan yang transaksional. Hal-hal seperti ini yang kemudian perlu dihidupkan kembali di era demokrasi kita, bahwa demokrasi kita ini tengah menyimpang jauh dari apa yang dicita-citakan oleh misalkan Socrates dan Plato, yang menghendaki bahwa demokrasi itu kemudian harus mendahulukan apa yang disebut sebagai etika dan kebajikan. Tapi praksisnya demokrasi kita ini dibajak oleh sekelompok orang yang kemudian haus akan kekuasaan dan tidak menempatkan pengabdian dan dedikasi dalam politik itu sebagai jalan untuk mewujudkan dua hal yang utama. Yang pertama keadilan, dan yang kedua adalah keteraturan. Dua hal ini yang kemudian hilang, dan itu sebabnya DPR dan parlemen kita setiap hari kemudian dicaci maki karena kehilangan kredibilitas di publik. Nah, oleh karena itu di hari yang berbahagia ini kita merefleksi kembali bahwa memimpin itu kemudian menderita. Memimpin itu adalah mendahulukan semua kepentingan publik di atas kepentingan kita. Itu yang kemudian penting sekali untuk kemudian kita refleksikan kembali. Yang kedua, memang sistem politik kita itu akan menyeleksi hanya orang-orang yang kemudian punya kapasitas uang, bukan kapasitas intelektualitas. Dan ini yang berdampak kepada kegagalan demokrasi menjadi mengalami apa yang disebut sebagai disfungsi. Jadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang terpelajar tidak punya akses masuk dalam pintu masuk kekuasaan karena keterbatasan uang sebagai jalan dan tiket untuk mendapatkan mandat untuk berkuasa. Dalam konteks inilah kemudian publik memiliki kewenangan untuk kemudian mengontrol kekuasaan. Nah, itu yang hilang. Semua elemen-elemen penting dalam demokrasi, terutama civil society, sekarang kemudian diokupasi oleh kekuasaan secara berlebihan, dan kekuasaan kita itu kemudian perlahan-lahan mati, dan yang mematikan demokrasi itu adalah pemimpin demokratis yang kemudian dipilih dengan cara demokratis tapi menggunakan kekuasaan demokratis untuk membunuh kebebasan demokrasi itu sendiri. Nah, ini hal-hal yang kemudian sudah diingatkan oleh Stephen Levitsky, bahwa kematian demokrasi kadang bukan karena ada totalitarianisme, ada otoritarianisme, tapi kadang-kadang sistem politik kita yang demokratis kemudian menghasilkan pemimpin yang kemudian berwajah dan bermental otoritarian. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian penting untuk diinsafi, bahwa kepemimpinan yang ideal itu adalah kepemimpinan yang disebut sebagai yang melayani. Sejumlah ciri kemudian dikembangkan oleh Greenleaf itu, bahwa kepemimpinan yang kemudian disebut sebagai yang melayani itu, yang pertama itu dicirikan dengan listening. Jadi orang yang kemudian punya kepekaan untuk mendengar, orang yang kemudian memiliki sensitivitas untuk kemudian mendalami persoalan-persoalan yang terjadi di publik. Yang kedua, apalagi healing, ya. Jadi pemimpin yang menyembuhkan kecewaan publik atas kegagalan politisi merealisasikan janji-janji politik di dalam proses politik misalkan, itu yang kemudian tidak dimiliki oleh pemimpin di era kekinian. Yang ketiga, pemimpin kita gagal untuk kemudian berpikir visioner. Tiga hal ini kemudian tidak kita temukan di dalam pemimpin modern kita. Mengapa? Karena proses kepemimpinan kita adalah kepemimpinan yang kemudian dihasilkan dari cara-cara yang transaksional. Jadi oleh karena itu, di kesempatan kali ini kita akan mendapatkan semacam asupan nutrisi pemikiran bahwa kepemimpinan yang sejati itu adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh etika, bukan hanya kemudian mengejar kekuasaan. Dan karena kita mengejar dan sibuk mengejar ambisi kekuasaan, itulah sebabnya kemudian kekuasaan kita dan kepemimpinan kita menjadi tersandra hanya sebatas kepada kepentingan-kepentingan praktis, dan kemudian kekuasaan beroperasi hanya untuk kemudian memenuhi ambisi kelompok-kelompok oligarki yang kemudian mengendalikan sumber-sumber kekuasaan. Jadi ini yang kemudian berbahaya. Yang terakhir, bahwa kadang-kadang potret kepemimpinan kita menjadi sangat populis, tapi ternyata gagal untuk kemudian mengatasi persoalan fundamental di masyarakat. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah ada gejala kepemimpinan kita ini yang kemudian misalkan dikembangkan, yang disebut oleh Barbara White itu dengan pseudo government, bahwa kadang kepemimpinan kita berjalan secara konstitusional, tapi pengendali dan penentu keputusan-keputusan politik kadang-kadang korporasi yang kemudian berada di dapur belakang kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa pandangan dari narasumber kita yang beliau ini dosen ternyata. Dosen di Universitas Bima Internasional. Ini baru Bang ya? Kampus baru? Baru perubahan status jadi universitas. Oh baru ya? Sebelumnya jadi politeknik. Politeknik, oke. Berikutnya yang paling kita tunggu-tunggu ini. Kita kasih kesempatan yang banyak kayak untuk beliau nih, untuk Pak Rocky Gerung. Saya persilahkan Pak Rocky. Oke, terima kasih Bung Moderator. Dan setiap kali saya dijebloskan di dalam suasana kampus ini ada pembicaraan konseptual. Setiap kali saya berendam bersama teman-teman yang datang dari kalangan intelektual, saya percaya bahwa negeri ini tidak akan tenggelam. Negeri ini pelampungnya adalah pikiran. Ketika negeri ini didirikan, pertengkaran pikiran antara tokoh-tokoh sosialis dengan tokoh Islam, tokoh nasionalis di awal kemerdekaan itu intinya adalah duel argumen. Sultan Syahrir duel argumen bahkan dengan Bung Karno duel argumen dengan Muhammad Nasir duel argumen dengan Tan Malaka duel argumen dengan Haji Agus, segala macam tuh. Jadi kecambah negeri ini adalah pikiran. Itu intinya tuh. Nah sekarang kita mulai melihat bahwa pikiran itu seolah-olah tidak diperlukan lagi karena segala hal bisa diselesaikan melalui anggaran. Bahayanya adalah pemimpin diminta untuk menuntun negeri ini ke suatu arah, tapi dia bisa digoda oleh anggaran sehingga gagal memberi arah. Pemimpin yang paham arah namanya leader, pemimpin yang paham anggaran namanya dealer. Itu beda antara leader dan dealer. Leader mencari arah untuk memberi harapan, dealer tuker tambah amplop kerjaannya. Intinya begitu. Dan dalam kegelisahan itu kita coba memandang bulan Oktober apa yang akan terjadi di Republik ini. Kenapa Oktober? Itu 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Artinya akan banyak evaluasi publik. Jurnalis akan tulis tahun Presiden Prabowo. Yang 100 hari kemarin oke. Tapi ini 1 tahun orang mau tanya, apakah di era Pak Prabowo sekarang bupatinya dealer atau leader, gubernurnya dealer atau leader, anggota DPR-nya dealer atau leader? Kalau saya dengar keterangan Haji Najamuddin tadi, kelihatannya dealer lebih banyak dari leader sekarang, karena tuker tambah kepentingan. Jadi terutama terhadap teman-teman mahasiswa yang saya inginkan, Anda akan jadi bonus demografi nanti 2045 dan tidak perlu menunggu 2045. Bila dari sekarang Anda bikin the club of Lombok Timur leader, bukan jadi dealer. Padahal saya tahu mahasiswa pun masuk OKP, OKP-nya jadi dealer. Bawa proposal, nodong pengusaha, nunggu dipanggil Kapolsek atau Kapolres. Buat apa? Buat deal. Jadi keadaan itu menetap di kita. Nah karena itu di ruangan ini saya nggak peduli mau muda mau tua, tetapi yang kita mau tagih adalah kepemimpinan. Pak Najamuddin berkali-kali jadi anggota DPR, dia udah pensiun sekarang, betul? Sebagai anggota DPR dia pensiun, tapi sebagai wakil rakyat dia nggak pernah pensiun karena dia pikirin terus tentang nasib rakyat, nasib petani, nasib supir angkot. Jadi seseorang yang pernah ada dalam kekuasaan dengan kapasitas leader, dia tidak akan pernah berhenti menuntun negerinya sendiri. Pak Yames tadi datang dari Sumbawa tuh naik motor karena dia punya kualitas leader. Kalau dia dealer ngapain datang ke sini hanya untuk diskusi dengan saya? Jadi ada sesuatu yang menetap di Republik ini, kita sebetulnya tidak pernah akan kehilangan leader karena tetap kita dikumpulkan oleh mereka. Ini senior-senior yang tetap mengawasi kekuasaan kendati mereka udah pensiun. Dia pensiun dari jabatannya, tapi moralitasnya tidak pernah pensiun, integritasnya tidak pernah pensiun. Itu yang ingin kita hasilkan nanti itu.
yang ingin kita bentuk mulai hari ini, mental untuk bertempur. Dan benar sekali bahwa Anda baca media sosial segala macam itu, orang mulai merasa bahwa kok nggak ada kemajuan. Tuker tambah politik dasarnya bukan karena otak. Tuker tambah kekuasaan berbasis bukan pada nilai. Itu yang mulai mencemaskan kita. Saya satu minggu bisa diundang oleh 70 LSM, partai, DPRD, korporasi. Paling saya bisa penuhi 2 tuh, bayangin 70. Itu penanda bahwa ada keinginan orang untuk mengerti politik yang diasuh oleh nilai. Karena akhirnya orang mau cari itu. Saya tahu buat teman-teman mahasiswa itu nanya apapun bisa lewat artificial intelligence, AI. Tetapi kita mulai melihat cara bertanya anak-anak muda ini makin lama makin dangkal. Akibatnya artificial intelligence juga jawab asal-asalnya aja. Menganggap bahwa segala sesuatu bisa diterangkan lewat artificial intelligence. Memang bisa. Tapi masalahnya pertanyaanmu sekualitas apa? Inti dari pengetahuan adalah pertanyaan bukan jawaban. Dasar dari politik adalah pertanyaan bukan jawaban. Jadi anak-anak muda di sini yang berupaya untuk merawat Lombok Timur, untuk jadikan model dari sebuah desa, sebuah kota kecamatan yang berpikir, mulailah untuk mendiktekan pada anggota DPR bahwa kalian itu betul-betul, adik kata pernah nyebutin, anggota DPR itu adalah pelayan, bukan minta dilayani. Bahkan anggota DPR itu adalah pengemis suara rakyat. Gubernur pengemis suara rakyat, ketua DPR pengemis suara rakyat, ketua fraksi. Karena waktu kampanye mereka minta suara dari kita. Tolong dong pilih saya. Itu kan dia mengemis. Setelah jadi, dia tutup kantornya dan kita mesti cari cara kumpulin pers hanya untuk mengatakan ada indikasi korupsi di ruang ketua fraksi, ada indikasi korupsi di ruang perbendaharaan gubernur. Padahal kalau ada pembicaraan antara mereka yang pernah menjabat dan mereka sekarang menjabat dipimpin oleh wisdom, oleh kebijaksanaan, kita bisa hindari korupsi kok. Tapi setiap kali terjadi perubahan politik, yang ada adalah beli dulu suara untuk mengamankan potensi saya korupsi. Itu yang terjadi. Staf khusus isinya adalah maling semua itu pasti. Dibujuk untuk lindungi kebijakan. Lalu pers dikumpulkan, disogok perlahan-lahan. Akibatnya kejujuran tidak timbul. Satu-satunya kejujuran adalah datang dari kalangan kampus. Karena kampus didikte oleh metodologi untuk hanya percaya pada data dan reasoning dan nalar. Kampus hidup dengan data dan nalar, itu aja. Bukan dengan amplop. Jadi saya ingin lihat ada satu komunitas nanti dari sini, di mana orang kampus itu bikin kolaborasi dengan beberapa, tidak perlu semua, anggota DPR yang mantan aktivis dan mampu untuk memelihara suasana menjaga demokrasi itu tetap hidup. Yang biasa disebut deliberative democracy. Jadi sekali lagi kita hidup dalam kegelisahan di dalam negeri. Setiap kali saya pergi kasih ceramah ke luar negeri, orang bertanya, Indonesia itu masa depannya apa? Dalam 1 minggu ini, udah selusin jurnalis internasional menulis tentang perlunya Presiden Prabowo melakukan radical break. Artinya harus ada keputusan politik untuk membersihkan kabinetnya. Bahasa kita sekali reshuffle. Ada Danantara, duitnya banyak, nggak ada investor yang percaya. Makan siang bergizi kita sekarang mulai dipersoalkan. Memang harus dievaluasi. Pada saat yang sama, APBN kita itu mungkin udah negatif sekarang. Walaupun Pak Prabowo berpidato di forum PSI, investasi bulan Agustus mendekati 100%. Iya, tapi itu adalah data yang disodorkan oleh BKPM pasti itu. Yang bisa kita ragukan. Sebelum dia jadi dividen, investasi itu nol artinya.
Karena bisa rugi. Nah kita mau lihat bagaimana keahlian diplomat kita misalnya untuk pergi ke luar negeri mengatakan bahwa Indonesia perlu utang, kasih kami utang dong. Kami akan bayar. Bayarnya itu artinya harus diperlihatkan bahwa akan ada kemampuan kita untuk membayar. Enggak, ini negeri nggak bakal bangkrut. Freeport itu bisa kita pakai untuk 70 tahun ke depan lagi tuh. Newmont bisa kita biayai untuk kehidupan gratis separuh dari Indonesia Timur tuh. Tapi itu potensi. Masalahnya manajemennya buruk atau bagus. Kita bilang kita punya kandungan emas di Freeport. Oh iya, kita kaya. Emas itu baru jadi kekayaan negara kalau udah jadi cincin mak-mak itu. Kalau masih dalam bumi itu bukan kekayaan, potensi aja tuh. Kalau dia jadi kalung, jadi anting untuk dampingi kaum perempuan berdandan karena ada kecukupan daya hidup. Jadi potensi kita ada, semua mineral terbaik ada di Indonesia tuh. Karena gaya tarik rotasi bumi itu.
Kita dibekali dan dibebani oleh kesalahan masa lalu. Sementara Presiden Prabowo masih hidup Jokowi. Tentu kita bisa baca apakah ini basa-basi, berupaya untuk menenangkan Pak Jokowi yang makin lama gelagat psikologinya terganggu sehingga mungkin minum obat penenang tiap hari karena gelisah dengan kehidupan tuh. Jadi sesempurna itu kesulitan yang kita hadapi. Nah, percakapan kita sore ini dimungkinkan karena ada tokoh-tokoh yang masih berpikir, ada aktivis dari Jakarta datang ke sini. Ada dosen yang berupaya untuk menerangkan konsep-konsep baru demokrasi. Ada Pak Haji yang terus ingin melihat rakyatnya itu tidak dihianati oleh pemimpin baru. Kan itu konsepnya tuh. Jadi kita anggap aja bahwa ini paguyuban yang menginginkan Indonesia dihidupkan kembali tuh. Nah, dalam keadaan itu, teman-teman mahasiswa, peliharalah komunitas ini sebagai komunitas yang berpikir. Peliharalah komunitas ini supaya terbaca ke Republik bahwa masih ada anak muda yang mau berpikir. Dari mana mereka? Bukan dari Solo, dari Lombok Timur. Kita mesti percaya itu. Korporasi tumbuh. Tapi Anda bayangkan, perusahaan besar di Sumbawa yang harusnya bisa terjadi jebakan seperti yang terjadi di dulu negeri yang paling kaya tahun 2000-an itu namanya Nauru, satu pulau di sebelah Australia.
Ya silakan. Oke, desa paling ujung. Langsung saja Bang ke pertanyaannya. Bung Rocky pernah mengatakan, sering saya tonton videonya di YouTube maupun di TikTok, bahwasanya bangsa ini akan kembali bagus ketika elit-elitnya itu hancur. Kira-kira begitu kan? Nah, untuk bisa kita menghancurkan elitnya itu, bagaimana caranya begitu Bung kan? Sedangkan ketika kita melakukan aksi, pasti kita itu akan dimusuhi sama orang-orang yang akan melindungi kita begitu. Ya. Kira-kira begitu dulu Abang. Untuk lebih jelasnya nanti kita berdialog. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ke pakai topi ya. Silakan. Saya berdiri ya karena saya pendek. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya As'ari. Saya masyarakat biasa. Jadi yang pertama, biar ini tidak hanya normatif, narasi-narasi yang disampaikan oleh Bapak tadi itu sesungguhnya adalah bagi kami ini menantang kami untuk mengajak Bapak untuk jangan hanya kita berani ketika pemimpin sudah terpilih hari ini, sehingga terkesannya itu adalah kritiknya saja yang ada, tetapi bagaimana memberikan sebuah solusi solutif. Maka tawaran kami dari masyarakat biasa, kami menawarkan kepada Bapak, mudah-mudahan ke depannya di pemilu berikutnya itu adalah supaya kami sebagai rakyat biasa ini bisa menentukan pilihan kami kepada si A dan si B. Artinya dialog-dialog seperti ini harus ada. Kalau yang sekarang ini bagaimanapun kami untuk bisa berkuat-kuat ndeta tahun tante nurunang kalau bahasa sasanya sudah tidak bisa kami turunkan lagi, bagaimanapun itu tidak bisa. Maka karena itulah lelah itemuni ngumbe-ngumbe cekak pada geraos. Bagaimanapun pintar kita tidak akan pernah bisa. Maka tawaran kami, saya menantang Bapak hadir di kampung kami di Mas Bage untuk kita buka-bukaan. Kalau bisa pemilu yang akan datang. Itu satu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bapak. I agree with you. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi itu, pemimpin itu melayani bukan dilayani. Dalam kaedah bahasa Arab mengatakan Sayyidul Qaum Khadimuhum. Itu realistis. Fakta memang seharusnya seperti itu. Tetapi hari ini jangankan pemimpin, DPR saja yang sudah memang itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat Bung Rocky, tetapi adalah Dewan Perwakilan Rupiah. Itu justru yang ada. Maka ini adalah sebagai bentuk jeritan kami sebagai rakyat. Mudah-mudahan Bung Rocky bisa memberikan solusi solutifnya seperti apa. Artinya kami berharap bagaimana cara kami ke depannya supaya pemimpin-pemimpin ini bisa menjadi Sayyidul Qaum Khadimuhum, betul-betul menjadi pelayan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Yang satu perempuan tuh, satu perempuan. Silakan perempuan tuh. Silakan perempuan, nanti yang kacamata baru terakhir ya. Nah ini ya. Ya, nanti yang keempat itu ya. Silakan yang perempuan tadi, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Oktarina Handayani. Saya dari Sakra Barat. Sedikit saja yang ingin saya tanyakan kepada Bung Rocky di sini, bagaimana cara agar seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan dengan cara yang bijak kepada setiap tim atau anggota atau kepada masyarakat. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kacamata, mau nih yang kelima deh, yang kacamata silakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi dari Desa Lepak, Sakra Timur. Salam sapa Bung Rocky. Terakhir saya ketemu beliau ini di Kopi Nuri, Yogyakarta. Waktu itu beliau ini dilempar oleh botol oleh orang yang tidak dikenal.
Waktu itu peristiwa ketika beliau berstatement terkait bajingan tolol, begitu kan. Terkait tema hari ini saya sedikit bertanya-tanya karena di pamflet yang tersebar itu adalah temanya terkait dengan Rinjani itu sebagai wisata ataupun adalah kepentingan elit. Cuman tidak mengapa terkait dengan pemimpin itu melayani bukan dilayani. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa statement itu adalah mengatakan begini bahwa leadership is action not position. Nah, cuman yang kita temui hari ini tidak ada satu pemimpin yang saya lihat yang aksi, yang mengaktualisasikan ketika mereka ada dalam forum-forum kampanye dan sebagainya, dan bullshit semua. Nah, namun yang saya pertanyakan sedikit kepada Pak Rocky, sahabat kami begitu sebagai kaum intelek yang setiap harinya adalah ceramah. Saya melihat Pak Rocky sekarang ketika kepemimpinan Prabowo Subianto itu agak redup. Tidak lagi speak up seperti biasanya untuk mengkritik, untuk mewakili suara pemuda, suara wanita, suara masyarakat Indonesia. Nah, saya ingin mendengarkan kenapa Pak Rocky sedikit agak redup saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Selanjut, ini yang terakhir, silakan berdiri. Oke, cek. Salam akal sehat, Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dari ujung utara Lombok Timur. Kebetulan tiang dari Lendang Nangka Utara di Kecamatan Masbagi. Jadi 3 minggu kemarin Bung Rocky pernah dialog di salah satu daerah di Polda Riau bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, Bung Rocky mengatakan di sana sesuatu yang tidak mempunyai kemampuan bicara harus dibantu oleh mereka yang mampu bicara. Nah, pertanyaan saya di sini, Bung Rocky kalau saya analogikan adalah pemikir, bukan pelaku. Ya, sama mungkin seperti penonton sepak bola yang penontonnya bisa mengatakan kenapa ndak oper ke kiri, kenapa ndak cetak gitu. Jadi itu Bung Rocky ini saya lihat sama seperti penonton sepak bola gitu. Nah, jadi inti pertanyaan saya di sini adalah bagaimana cara kami yang masyarakat yang di bawah ini begitu. Sedangkan kemarin saja saya lihat Bung Rocky di salah satu stasiun TV di sidangnya Tom Lembong. Beliau itu orang jujur, kami percaya orang jujur, tapi tetap dia ditahan. Nah, bagaimana dengan kami yang masyarakat biasa? Kalau kami bicara terus pemerintah atau mohon maaf sebut polisi, TNI ini akan memburu kami begitu. Jadi hal-hal ini kan akan membuat kita tidak akan berani bertindak begitu. Mungkin demikian, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian ada beberapa poin yang disampaikan oleh penanya. Saya mulai dari yang terakhir aja tadi. Ini soal keberanian menyampaikan pendapat di ruang-ruang publik, kemudian soal kepemimpinan. Ada yang menarik tadi Bung Rocky, kenapa redup ini di era Prabowo kurang bicara di ruang-ruang publik. Nah, ini juga penting direspon saya kira. Kemudian ada tantangan yang menarik tadi dari salah satu penanya. Ini bagaimana kita ini diajak berdebat atau diajak seleksi kepemimpinan sebelum pertarungan berlangsung gitu, sehingga tuntas pengetahuan masyarakat. Nah, terakhir di sambil yang pertama tadi itu, ini perlu satu sikap yang istilahnya itu revolusioner ya, agar pemimpin ini bisa sekaligus bahasa kasarnya dihabisi dulu baru akan muncul baru. Saya kira demikian dari Pak Presiden, silakan Bung Rinda ditanggapi. Oke, semua orang persoalkan kenapa saya tidak mengkritik Presiden Prabowo. Itu pertanyaan dungu. Tidak mengkritik seperti, dia berbeda. Saya kritik Pak Jokowi karena dia bilang di kantongnya ada 11 triliun. Saya kritik Pak Jokowi karena dia bilang SMK udah dipesen
Saya kritik Pak Jokowi karena dia bikin jalan tol lebih panjang dari jalan pikiran. Saya kritik Pak Jokowi karena dia bikin IKN yang bikin APBN bangkrut. Oke, sekarang saya fair, saya layani kamu tuh. Saudara Presiden Prabowo, kenapa kau bikin jalan tol sementara jalan pikiran tidak kau bangun? Kenapa kau janjikan ada 11 triliun? Kenapa kau bikin SMK? Kenapa kau bikin IKN? Sama kan kritiknya? Sama enggak? Sama. Berarti Prabowo bertanggung jawab terhadap SMK. Berarti Prabowo bertanggung jawab terhadap 11 triliun. Berarti Prabowo bertanggung jawab terhadap IKN. Nah, itu juga harus punya kecerdasan untuk mengkritik saya. Kasih saya satu alasan saya kritik Prabowo sekarang. Sebelum Prabowo jadi presiden saya kritik. Dia masuk kabinet saya udah kritik. 12 menit setelah itu saya janjikan. Bahkan saya bilang usir Prabowo dari kabinet. Itu saya terangkan. Sekarang Anda tuntut saya kritik seperti saya mengkritik Jokowi. Harus fair. Tahu nggak cara perbandingan itu kan? Coba. Jadi itu maksudnya berpikir begitu. Siapa yang bikin bangkrut negara sehingga APBN kosong? Ya Prabowo. Kapan Prabowo bikin bangkrut negara? 10 tahun lalu hutan di Riau itu masih ada 63% hutan konservasi. Sekarang tinggal 13%. Selama 10 tahun berkurang 50%. Itu karena Presiden Prabowo. Benar nggak? Benar tidak? Betul. Oke, jadi Prabowo presiden dari 2015. Tolol saudara. Itu maksudnya berpikir. Hasil dari ekstraktif industri di era Pak Harto, izin-izin industri itu diberikan pada oligarki. Yang balik ke negara itu masih 43% dalam bentuk irigasi, dalam bentuk SD Impres, puskesmas, jalan desa. Di era Pak SBY yang balik ke negara tinggal 27%. Di era Pak Jokowi tinggal 6%. Maka kesalahannya ada pada Soeharto dan SBY. Benar nggak? Benar tidak? Benar tidak? Kenapa takut? Benar? Ya, begitu cara berpikir. Pakai otak. Jadi jangan tuntut saya untuk mengkritik sesuatu yang saudara tidak paham itu. Itu yang namanya retorika tuh. Pasti saya akan kritik Jokowi karena Jokowi bikin tinggal 6% yang balik. Harusnya sama seperti Harto 43%, minimal SBY 37%. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Kita boleh marah, tapi marah dengan kecerdasan. Tunggu aja kalau proyek makan siang bergizi gagal. Tunggu aja kalau 3 juta rumah itu gagal. Tunggu aja kalau 20 juta hektar food estate itu gagal. Tunggu aja kalau BRICS akhirnya bubar. Begitu dong, akademisi itu berpikir begitu. Jangan jual kemarahan, gak ada gunanya jual kemarahan. Bikin analisis. Itu modal kita untuk bertempur nanti. Kenapa kalian marah bahwa gagal memilih calonnya? Baru sekarang bikin dong pertemuan semacam ini. Kenapa enggak kalian yang organisir sendiri? Kenapa mesti tunggu saya? Kalian sendiri tahu bahwa kita Indonesia gagal memilih karena kurang lokasi dan komunitas yang berpikir. Kalian tahu caranya. Tapi mesti Pak Rocky yang datang tuh. Kalau saya punya waktu 3.700 jam per hari, saya datangi satu-satu. Karena itu saya bikin podcast, karena itu saya datang ke TV segala macam supaya orang nonton. Tapi masih ada yang marah.
Kok kalau ke TV datang, kalau diundang ke daerah nggak mau datang? Lo justru karena ada TV, ngapain saya datang lagi ke daerah, tolol. Kan gila pikirannya kan. Bayangin misalnya TV itu kan. Jadi, jadikan YouTube saya itu bukan Anda puji-puji. Anda jadikan itu bahkan diskusi setelah TV-nya tayang gitu maksudnya. Mahasiswa jadikan itu sebagai bahan percakapan. Tentu sesekali saya beredar saya di Jakarta itu ya paling 1-2 hari itu udah pergi lagi tuh. Mondar mandir ke daerah. Jadi kalau saya nggak sempat datang bukan karena saya abaikan permintaan daerah, memang nggak ada waktunya. Mampus kalau saya bener sama-sama nggak ada waktunya. Saya diundang oleh Bapeda. Tiba-tiba teman saya Noval, boleh nggak mampir sebentar? Oke, dari bandara. Saya baru turun dari bandara udah kesini tuh. Karena saya tahu bahwa saya akan bertemu dengan orang-orang yang secara jujur ingin mengucapkan problem. Saya balik, hampir ke sini. Dan tadi malam saya masih diskusi dengan beberapa diplomat asing sampai jam 3 pagi. Belum tidur. Jadi sebetulnya poin saya adalah perhatikan semua diskurs yang bermanfaat di televisi, di podcast segala macam. Bikin sinopsis. Lalu bahas di dalam komunitas. Itu yang akan mengendapkan pesan. Bukan nyari sensasi saya berdebat, buat apa? Rocky Gerung dihajar tapi dia bisa balas debatnya. Anda nonton sensasinya bukan substansinya teman-teman. Kenapa nggak ada orang yang nulis sinopsis dari setiap kuliah saya di televisi? Separuh halaman, publish di Instagram. Anda semua punya Instagram. Komentari kuliah saya di Instagram, di TikTok. Bukan forward, ngapain? Anda forward ke mama, semua mama juga nonton hal yang sama. Itu caranya tuh. Jadi sekali lagi saya terima kasih betul. Mulai sekarang kita bikin komunitas itu untuk menghalangi masuknya bajingan-bajingan tolol ini dalam politik menuju 2009. Bikin dong. Dan jangan lagi tagih saya untuk kasih komen di situ tuh. Karena waktu saya betul-betul nggak pergi ke hutan Riau untuk ikut madamin api di situ. You mau ikut nggak? Supaya kita ajarin bahwa satu-satunya cara untuk efisien nanam replanting itu, nanam baru, nggak mungkin rakyat itu pakai pupuk segala macam, pupuk herbisida. Dia pasti paling gampang ya bakar. Nah sekarang kita mau periksa apakah rakyat itu boleh nggak kita didik, jangan bakar. Mungkin dia bilang disuruh sama pemilik lahan kok. Dan kita mesti padamin itu. Jadi sudah bayangin besok pasti akan ada lagi orang komentar Rocky Gerung diundang diskusi malah dia pergi ke lahan gambus. Saya janji saya mau ikut terangin itu kan. Kemarin saya masuk ke hutan Tesonilo di Pekanbaru tuh untuk melindungi 2 anak gajah situ. Sama Kapolda, teman saya, Kapolda itu teman saya, Herman, ada Kapolri datang. Oh, Rocky Gerung udah dibeli sama polisi itu. Rocky Gerung udah ikut polisi. Loh, polisinya yang ikut saya, bodoh betul nih komentar-komentar kan. Kan saya ngajar tentang environmental ethics pada polisi. Bukan polisi yang ngajarin saya tentang etika lingkungan, balik-balik. Itu yang saya maksud. Kemarahan itu kalau nggak diatur di pikiran, dia jadi sentimen, bukan argumen. Jadi sekali lagi, saya ingin ada semacam, kita asuh sama-sama negeri ini. Kalau saya nggak sempat datang, diskusikan yang kita bicarakan di ruangan ini misalnya. Apa akibatnya pembicaraan di sore hari ini terhadap politik di Lombok Timur minggu depan? Coba uji. Jadi jangan cuma berhenti di sini. Coba apa akibatnya misalnya? Supaya dia berakibat, nanti malam diskusikan di 2-3 orang di warung kopi. Besok pagi upload, aja orang diskusi itu. Supaya kita bisa bongkar jenis korupsi di NTB ini sama nggak dengan jenis korupsi di
Jakarta, di Solo, apa di mana kan. Supaya ada perbandingan, supaya kita tahu. Jadi jangan sekedar nonton saya. Ini kan semuanya mau nonton aja kan, itu selfie itu. Padahal artificial intelligence bisa bikin komposisi yang lebih baik dalam selfie. Jadi sekali lagi saya senang karena teman-teman di sini artinya punya kecemasan sama dengan saya, kegelisahan yang sama dengan saya. Kita semua ada dalam kegelisahan itu. Saya punya channel untuk bicara ke publik. Presiden pasti dengar, Kapolri pasti dengar, penguasa pasti dengar. Kalian nggak punya itu. Tetapi dengan mengucapkan itu, hari ini saya ucapkan nanti itu. Tetapi jangan minta saya kasih solusi. Mana solusi Rocky Gerung, ngomong aja itu kasih konsep. Solusinya kalian yang mesti lakukan. Mana saya tahu jenis kecoa di Lombok Timur sama kecoa di Kalimantan Timur. Anda yang tahu. Tikus malingnya beda, kucing yang mesti nangkap juga beda tuh. Sekali lagi saya memilih menjadi pengkritik, bukan pemberi solusi. Kalau pemberi solusi saya mau jadi menteri, jadi presiden, kan mereka kita gaji kasih. Jadi jangan tagih pada saya solusinya tuh. Atau kita balik, saya kasih solusi, Anda kasih kritik. Saya mau dengar kritikmu apa. Kan gak mungkin orang yang sama melakukan dua fungsi. Gak mungkin jurnalis jadi narasumber sekaligus pewawancara. Gitu. Jadi sekali lagi, kita ingin sehatkan negeri ini. Dengan mengalirkan air jernih pikiran. Itu namanya reasoning, nalar. Dan di dalam penalaran ada konsekuensi. Bahwa nalar kita akan dihalangi oleh kekuasaan. Musuh utama dari kekuasaan adalah pikiran, itu aja. Tapi kita percaya bahwa di benak kita ditanamkan oleh alam semesta, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kemampuan untuk mengatakan tidak, menjadi mahasiswa, menjadi LSM, menjadi anggota DPR, menjadi politisi. Kita dipersatukan oleh satu grammar, namanya politics of hope. Keinginan kita untuk punya harapan. Hanya dengan politics of hope, nalar kita itu dipakai untuk mengevaluasi keadaan. Kalau nggak ada hope, ngapain kita punya nalar? Tetapi di dalam politics of hope, di belakang kita ada politics of memory. Kita tahu apa yang terjadi di belakang. Sama seperti seorang sejarawan. Sejarawan yang bagus bukan mengingat-ingat nama pahlawan, tapi mengingat-ingat nama para pengkhianat. Luar biasa, tadi beliau menyampaikan bahwa pertemuan hari ini tidak hanya sebatas selfie, tapi bagaimana melahirkan satu narasi-narasi yang luar biasa ke depannya. Karena saya teringat Pak Rocky saat menjajah Indonesia itu selalu didampingi oleh jurnalis, sehingga seluruh pertemuan-pertemuan para tokoh itu ternarasi dengan baik. Nah, ini saya kira pertemuannya juga tolong ditulis dengan baik oleh para audiens, sehingga pikiran-pikiran beliau itu terpublish di masing-masing media sosial teman-teman. Saya juga menangkap bahwa apa yang disampaikan oleh beliau tadi, kegelisahan kita ini sepertinya jangka panjang Pak Rocky. Dari tahun ke tahun terus mengalami kegelisahan. Apalagi ada adik kita tadi yang perempuan menyampaikan bahwa dalam situasi pemerintahan baru pun itu sangat sulit bisa mewujudkan mimpi-mimpi saat menjadi tim sukses misalnya. Ingin sekali terlibat dalam pemerintahan, tapi kewenangan semua dibatasi oleh negara. Tidak boleh merekrut honorer, ya kan? Kemudian tidak boleh mengangkat pegawai-pegawai baru. Ini juga akhirnya sikap pesimis itu juga berlanjut, kegelisahan itu berlanjut. Saya kira ini masalah yang saya kira akan terus kita menjadikan ini bahan evaluasi bersama. Apa cukup dulu atau gimana? Pertama lagi. Oke, tinggal satu session. Saya minta ini yang paling senior, ya kemudian nanti ya ini bang pengacara kita dulu. Mik misal.
Sayanya mic-nya terbatas ini. Ya, saya persilakan Ayahanda dari Sumbawa Barat. Singkat, padat dan jelas, silakan perkenalkan diri. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bung Rocky, saya adalah satu di antaranya di Republik Sumbawa Barat adalah pengagum daripada Bung Rocky Gerung. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena apa yang terjadi di Sumbawa Barat itu tidak sesuai dengan kenyataan yang apa kita rasakan pada saat ini. Tambang emas nomor 2 terbesar di Republik Indonesia berada di negeri saya. Pertanyaan sekarang, saya rasa DPRD Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa Barat dengan seluruh jajarannya, DPRD Provinsi tidak mampu dengan seluruh perangkat ataupun pemerintah daerah di bidang eksekutifnya semua. Bahkan DPR RI saya rasa tidak mampu. Apanya yang tidak mampu? Sekarang di Township itu telah membangun pila sebanyak 40 pila untuk kelas eksekutif daripada Cina-Cina itu semua. Di sana tidak ada yang tidak ada. Komiseri semua toko, semua bank di atas. Dia tidak turun belanja ke daerah Maluk ataupun ke ibu kota Sumbawa Barat di Taliwang. Jadi uang hanya beredar di tingkat elit di atas sana. Tidak ada, lumpuh total. UMKM juga seperti itu. Jadi siapa kira-kira yang bisa mampu melalui akal pikiran yang sehat mulai adindaku Profesor Dr. Rocky Gerung untuk menyampaikan kepada petinggi negara bagaimana kiranya semua 39.000 karyawan PT Aman Mineral itu yang tinggal di atas, semua petinggi-petinggi tidak bisa turun ke bawah untuk belanja di daerah Maluk. Maka semua kolab, apalagi UMKM-nya semua, apalagi datang belanja ke Taliwang, ibu kota Sumbawa Barat. Jadi tolong disampaikan kepada petinggi negara. Bapak Prabowo, salam hormat. Saya kebetulan penasihat hukum daripada Partai Gerindra di Sumbawa Barat, bahkan di NTB. Lepas dari partai, saya sebagai tokoh masyarakat Sumbawa Barat yang melahirkan Sumbawa Barat pada tahun 2004, karena saya duduk sebagai anggota legislatif, kebetulan sekretaris Panti Anggaran. Nah sekarang apa yang kita dapati setelah berdirinya Sumbawa Barat dengan ada tambang emas? Di Sumbawa Barat itu yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 7 titik tambang emas, Bung Rocky. Sumbawa Besar 1, Dodorinti, dan di Dompu ada 1, PT Pale. Nah, luar biasa Sumbawa Barat 7 titik tambang emas, tapi rakyatnya miskin. Boleh turun ke lapangan, lepaskan intelijen dari baju doreng, dari parcoknya semua, suruh turun ke Sumbawa Barat. Seperti apa Sumbawa Barat hari ini? Tidak seperti itu. Sebenarnya Sumbawa Barat itu seperti Singapura hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tadi yang sebelah ini. Silakan Pak. Ya, satu nanti di belakang sana. Ya, ini dulu. Ya, 5 ya jatah kuotanya. Ya. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ini perwakilan dari lansia Bung Rocky, karena saya hidup mulai dari presiden pertama, dari Bung Karno. Sejak Bung Karno sampai dengan Prabowo. Jadi usia saya pada hari ini baru 67 tahun. Nama saya Yuli Harhari. Ya. Saya ini adalah sebagai saksi sejarah tentang kemiskinan di negara kita. Jadi kami sudah mulai sekolah dari menggunakan sabak ya, dengan menulis dengan grip. Kemudian kami juga artinya makan bulgur, makan gaplek, itu sudah kami alami. Tapi pada saat itu kita mungkin memahami itu karena memang pendekatan kita waktu itu adalah hidup berdikari ya,
berdiri di atas kaki sendiri, sehingga kita memang hidup begitu adanya lah, hidup mati mati segahan, hidup yang terlantar lah Pak, itu kan dulunya. Dan kami adalah mungkin dari Komite Development NGO Pak. Kami lahir dari sana, kami menekuni ini terutama di